Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, menjadikan Kalimantan Selatan berkontribusi besar pada pembangunan di Indonesia. Provinsi Kalimantan Selatan berkembang membangun negeri, mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Universitas Lambung Mangkurat didirikan pada 21 September 1958. Universitas Lambung Mangkurat ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Universitas Negeri pada tanggal 1 November 1960. Dengan ditetapkan berdasarkan SK Rektor nomor 157 tahun 2000 tentang perlunya ULM menjadi Center of Excellence di bidang kajian lingkungan lahan basah. Universitas Lambung Mangkurat memiliki dua kampus, Kampus Banjarmasin dan Kampus Banjarbaru. Kampus Banjarmasin terletak di Jalan Brigjen Hasan Basri Kayutangi, Kota Banjarmasin, dan Jalan Veteran. Sedangkan Kampus Banjarbaru terletak di Jalan Ayani kilometer 36 Simpang 4 Banjarbaru dan terus akan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 11 fakultas tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran Gigi, dan program Pasca Sarjana dengan 24 program magister dan 1 program doktoral. Selain itu, guna menjadikan Universitas Lambung Mangkurat menjadi universitas yang terkemuka dan berdaya saing, serta untuk menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0, Universitas Lambung Mangkurat telah menerapkan sistem tata pamong yang baik yang memenuhi 5 pilar, yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil menuju perguruan tinggi dengan tata kelola baik atau Good University Governance. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan akademik, keberadaan Universitas Lambung Mangkurat didukung oleh beberapa unsur pelaksanaan administrasi yang terdiri atas beberapa biro, bagian, subbagian, lembaga, unit-unit pelaksana, dan unit-unit penunjang lainnya, seperti lembaga penjamin mutu. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang juga membawahi berbagai pusat kajian dan penelitian khusus yang terkait lingkungan lahan basah. Pusat Pelayanan Asesmen Kompetensi, Pusinetekom Hutan dan Lahan Basah, dan lain-lainnya. Universitas Lambung Mangkurat didukung oleh lebih dari 470 sumber daya tenaga administratif, laboran dan pustakawan, dan lebih dari 1.000 tenaga edukatif yang profesional, handal, dan kompeten di bidangnya. Sampai akhir tahun 2018, Universitas Lambung Mangkurat telah memiliki lebih dari 300 doktor dan 43 guru besar. Hal ini menjadikan Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan berkualitas yang mampu berperan aktif dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian baik di level nasional maupun internasional. Beragam fasilitas yang representatif diberikan untuk menunjang pembelajaran, seperti ruang kelas yang nyaman, ruang bimbingan, ruang laboratorium dengan fasilitas yang lengkap, sarana olahraga, teknologi informasi atau internet, perpustakaan, student center, asrama mahasiswa, ruang pertemuan, ruang pertunjukan, open space, klinik, rumah sakit gigi dan mulut, dan apotik. Selain itu, saat ini ULM telah memiliki auditorium yang sangat megah dengan kapasitas lebih dari 4.000 orang yang dibangun dengan cara Islamic Development Bank dan selesai tahun 2018.
Upaya pengembangan Information and Communication Technology terus dilakukan secara sistematis oleh Universitas Lambung Mangkurat, seperti di Pusat Informasi Pelayanan Terpadu yang sudah 4 kali secara berturut-turut menerima penganugerahan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kategori perguruan tinggi negeri se-Indonesia di Istana Negara pada tahun 2015 dan di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia. Universitas Lambung Mangkurat hadir untuk masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, dan menjadi Center of Excellence penelitian dan pengelolaan lahan basah. Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ketua Senat membuka sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat dengan acara wisuda ke-96 lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktor tanggal 27 Agustus 2020 secara resmi dinyatakan dibuka. Pembacaan laporan jumlah wisudawan lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktor Universitas Lambung Mangkurat pada wisuda ke-96 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Lambung Mangkurat. Laporan jumlah wisudawan program diploma, sarjana, magister, dan doktor Universitas Lambung Mangkurat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Wakil Rektor Bidang Akademik, melaporkan jumlah wisudawan dan wisudawati pada wisuda Universitas Lambung Mangkurat ke-96 tanggal 25 Agustus tahun 2020 sebanyak 1.250 orang berdasarkan SK Rektor nomor 1002/UN 8/SP/2020 dengan rincian sebagai berikut. 1. Program Pasca Sarjana terdiri dari program magister 29 orang, program doktor 2 orang. 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terdiri dari program sarjana 313 orang. 4. Fakultas Hukum terdiri dari program sarjana 135 orang, program magister 26 orang. 4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari program diploma 3, 9 orang, program sarjana 81 orang, dan program magister 11 orang. 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari program sarjana 44 orang, dan program magister 11 orang. 6. Fakultas Pertanian terdiri dari program sarjana 151 orang dan program magister 7 orang. 7. Program Kehutanan program sarjana 35 orang. 8. Fakultas Perikanan dan Kelautan terdiri dari program sarjana 16 orang. 9. Fakultas Teknik terdiri dari program sarjana 60 orang dan program magister 6 orang. 10. Fakultas Kedokteran terdiri dari program sarjana 258 orang dan program magister 6 orang. 11. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terdiri dari program diploma 3 orang dan program sarjana 47 orang. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Rektor berkenan untuk mewisuda para wisudawan. Terima kasih. Pelantikan wisudawan, wisudawati oleh Rektor. Wisudawan, wisudawati dimohon berdiri.
dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Kamis, tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020, berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat nomor 1002-UN8-SP-2020 tentang pengukuhan lulusan program diploma, sarjana, magister, dan doktor Universitas Lambung Mangkurat pada wisuda ke-96 tahun 2020. Saya, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, dengan ini resmi mengukuhkan 1.250 orang yang terdiri atas lulusan program diploma 12 orang, program sarjana 1.140 orang, program magister 96 orang, dan program doktor 2 orang. Saya berharap semoga lulusan pada wisuda ke-96 tahun 2020 ini yang masing-masing memiliki keahlian akademik maupun profesional kelak di kemudian hari dapat menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk nusa dan bangsa. Banjarmasin, 27 Agustus 2020, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi. Wisudawan, wisudawati, disilakan duduk kembali. Sambutan Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Sutarto Hadi, MSI, MSc, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua dan Sekretaris Senat ULM, Bapak Ibu anggota Senat ULM, Ketua dan anggota Dewan Penyantun ULM, Ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan ULM, keluarga besar Sivitas Akademika ULM, Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berhadir di acara wisuda yang ke-96 ULM dalam keadaan sehat dan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita mengikuti sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat dengan acara wisuda ke-96 tahun 2020 dengan jumlah wisudawan sebanyak 1.250 orang yang tadi sudah dilaporkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Adapun perincian wisudawan-wisudawati untuk program doktor, magister, dan sarjana serta diploma adalah sebagai berikut. Doktor Ilmu Pertanian 2 orang, program magister Ilmu Hukum ada 10 orang, magister Kenotariatan 16 orang, magister Akuntansi 5 orang, magister Ilmu Ekonomi 1 orang, magister Manajemen 5 orang, magister administrasi publik 3 orang, magister administrasi bisnis 5 orang, magister ilmu pemerintahan 3 orang, magister agronomi 4 orang, magister ekonomi pertanian 3 orang, magister teknik sipil 6 orang, magister ilmu kesehatan masyarakat 6 orang, magister keguruan olahraga 1 orang, magister pendidikan guru anak usia dini 7 orang, magister manajemen pendidikan 3 orang, magister pendidikan ilmu pengetahuan sosial 3 orang, magister pendidikan bahasa dan sastra Indonesia 2 orang, magister pendidikan biologi 2 orang, magister administrasi pembangunan 5 orang, magister ilmu kehutanan 3 orang, magister ilmu perikanan 3 orang, dengan jumlah
orang. Kemudian untuk program sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 313 orang, Fakultas Hukum 135 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 81 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 44 orang, Fakultas Pertanian 151 orang, Fakultas Kehutanan 35 orang, Fakultas Perikanan dan Kelautan 16 orang, Fakultas Teknik 60 orang, Fakultas Kedokteran 258 orang, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 47 orang. Total 1.140 orang. Kemudian program diploma, Diploma 3 Akuntansi 6 orang, Diploma 3 Perpajakan 3 orang, Diploma 3 Analis, Farmasi dan Makanan 3 orang. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada hari wisuda ini dilaksanakan pula pemilihan wisudawan terbaik tingkat fakultas dan universitas yang dinilai berdasarkan indeks prestasi kumulatif atau IPK dan lama studi. Wisudawan terbaik tingkat fakultas yaitu untuk program doktor adalah Dr. Ihsan Nur dengan IPK 4,0, lama studi 3 tahun 0 bulan. Kemudian untuk program magister adalah, tapi sebelumnya Dr. Ihsan Nur saya minta untuk berdiri supaya bisa dilihat. Nah, terima kasih Dr. Ihsan. Kemudian untuk program magister atas nama Rusdiansah MPD, mohon berdiri dengan indeks prestasi kumulatif 3,96, lama studi 1 tahun 5 bulan. Terima kasih, silakan duduk. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama Rindi Antika SPD. Ya, indeks prestasi kumulatif 3,88, lama studi 3 tahun 5 bulan. Silakan duduk. Fakultas Kedokteran Husnul Fatimah SKM. IPK 3,92, lama studi 3 tahun 6 bulan. Fakultas Kehutanan atas nama Aurora Putri Modi Sandiana Bes Eshud, IPK 3,87, lama studi 3 tahun 7 bulan. Fakultas Hukum Eka Yulia Rahmah SH, IPK 3,86, lama studi 3 tahun 8 bulan. Terima kasih, silakan duduk. Kemudian Fakultas Pertanian atas nama Fajriani Ihsan SP, IPK 3,72, lama studi 3 tahun 6 bulan. Fakultas Teknik Irham Maulani Abdul Ghani Eskom, IPK 3,76, lama studi 3 tahun 9 bulan. Fakultas Perikanan dan Kelautan Rahmawati SPI, IPK 3,84, lama studi 3 tahun 8 bulan. Terima kasih. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mutia Madina SE, IPK 3,88, lama studi 3 tahun 5 bulan. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akhda Primaranianti SSI, IPK 3,32, lama studi 3 tahun 6 bulan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vina Rahmatika AB SIP, IPK 3,73, lama studi 4 tahun 0 bulan. Kemudian program Diploma 3 Muhammad Indra Ahli Madya Perpajakan, IPK 3,11, lama studi 3 tahun 0 bulan. Dengan demikian, wisudawan terbaik tingkat universitas adalah sebagai berikut. Untuk program doktor atas nama Dr. Ihsan Nur dari program Doktor Ilmu Pertanian. Program magister
atas nama Rusdiansa MPD dari program Magister Pendidikan IPS, program Sarjana atas nama Husnul Fatimah SKM dari program Sarjana Kesehatan Masyarakat, dan untuk program Diploma atas nama Muhammad Indra Ahli Media Perpajakan dari program Diploma 3 Perpajakan. Wisudawan wisudawati yang berbahagia, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Hari ini kita kembali mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pencapaian dalam bidang pendidikan. Hari ini saudara-saudara diwisuda sebagai ahli media, sarjana, magister, dan doktor. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda Rasul di hari akhir kelak. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, pada wisuda ke-96 ULM kali ini saya ingin mengambil kesempatan yang baik ini menyampaikan rasa bahagia dan bangga atas prestasi yang telah dicapai para wisudawan wisudawati. Saudara-saudara telah melewati masa-masa penuh perjuangan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Alhamdulillah, semua ini telah kita lewati dan saat ini saudara-saudara sedang memetik buah hasil perjuangan tersebut. Saya percaya saudara-saudara yang diwisuda kali ini kelak akan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Ada ungkapan yang mengatakan pemimpin tidak diciptakan tapi dilahirkan. Pemimpin sejati tidak bisa dibentuk melalui pencitraan. Ia menjadi pemimpin karena memang ditakdirkan untuk itu. Pemimpin yang diciptakan melalui pencitraan akan mudah lekang oleh waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, karisma kepemimpinan akan luntur. Sebaliknya, seseorang yang terlahir sebagai pemimpin, karismanya akan semakin kuat seiring dengan berjalannya waktu. Bagi sosok pemimpin sejati, figur memberi inspirasi bagi khalayak. Ia memberi pesan kepada masyarakat tentang apa yang harus dikerjakan untuk kemajuan bangsa dan negara, bukan melalui pidato, tetapi melalui tindakan. Tindakan itu mencerminkan apa yang ada dalam lubuk hatinya. Kalaupun ia berpidato, apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kesesuaian antara ucapan dan tindakan itu membuat dia dipercaya oleh masyarakat. Membangun kepercayaan tidak bisa hanya melalui penampilan. Penampilan yang gagah atau ganteng dan cantik dianggap sebagai prasyarat menjadi pejabat publik. Tapi itu tidak berarti apa-apa kalau penampilan yang baik itu tidak menjadi representasi rakyat. Maksudnya, orang melihat pemimpin seperti melihat diri mereka sendiri. Oleh karena rakyat Indonesia umumnya hidup sederhana dan sebagian serba kekurangan, maka pemimpin yang sederhana sangat mungkin berkesan di hati rakyat. Penampilan yang biasa-biasa saja justru lebih disukai. Tampil apa adanya adalah sebuah kekuatan. Untuk bisa dekat dengan khalayak, pemimpin harus bersama mereka. Pemimpin harus berusaha menghapus sekat yang membatasi dirinya berkomunikasi dengan orang banyak. Melalui interaksi dengan masyarakat, ia mendapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, dapat menyerap apa yang diinginkan oleh khalayak. Kedua, menjadi teladan sebagaimana seharusnya masing-masing, yaitu pemimpin dan rakyat, berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Seorang pemimpin tidak mungkin bekerja sendiri. Bagaimanapun hebatnya seorang pemimpin, ia tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan sendiri. Sesuai namanya, pemimpin bertugas memimpin anggota untuk bersama-sama mencapai tujuan bersama, yaitu menjadikan negara dan bangsa Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, sejahtera, adil dan makmur di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan mulia itu akan tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang selalu menularkan kepada rakyatnya semangat untuk belajar, bekerja, dan berusaha. Memberi inspirasi berarti menumbuhkan motivasi internal
kepada rakyat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh kecintaan. Rakyat tergugah semangatnya hanya dengan misalnya melihat sosok pemimpin tanpa harus bertemu dan berjabat tangan dengannya. Ibu bapak hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum menutup sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada saudara-saudari yang diwisuda pada hari ini. Saya melihat dari indeks prestasi mahasiswa kita, terutama untuk program sarjana dan magister serta doktor, rata-rata di bawah masa studi yang biasa. Kalau S1 biasa diselesaikan 4 tahun, ini wisudawan-wisudawati kita ini rata-rata di bawah 4 tahun. Ada yang 3,8 tahun. Bahkan program magister bisa diselesaikan dalam 1 tahun 5 bulan. Kemudian program S3, kita lihat Dr. Ihsanur bisa menyelesaikan dengan indeks prestasi 4,0 dengan masa studi, alhamdulillah, hanya 3 tahun. Jadi prestasi saudara-saudara, inilah, ya prestasi para mahasiswa inilah sebenarnya yang mengangkat ULM ini menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Kalimantan yang masuk dalam klaster 2. Dan alhamdulillah ULM menjadi perguruan tinggi terbaik se-Kalimantan. Kalau kita bisa mempertahankan prestasi ini ke depan, saya percaya bahwa ULM bisa naik ke klaster 1, ya, insya Allah tahun depan. Ya. Kemudian juga kepada orang tua dan kerabat wisudawan-wisudawati, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, sehingga kita bisa mengantarkan wisudawan-wisudawati mencapai prestasi gemilang, memperoleh gelar sarjana, magister, dan doktor. Satu tahapan sudah kita lewati untuk menyongsong tahap-tahap selanjutnya dalam karir mereka. Demikian sambutan saya pada acara wisuda ke-96 hari ini. Marilah kita berdoa agar wisudawan-wisudawati yang diwisuda pada hari ini dapat mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka di tengah-tengah masyarakat, menyongsong masa depan yang lebih baik, dan dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia, serta selalu dalam ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Selamat berjuang untuk berada di garis depan sebagai pemimpin yang menginspirasi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Mars Universitas Lambung Mangkurat. Pembinaan tali toga wisudawan
wisudawati terbaik. Pemindahan tali toga wisudawan terbaik tingkat universitas dari program doktor oleh rektor dan penyerahan piagam penghargaan oleh wakil rektor bidang akademik. Pemindahan tali toga wisudawan terbaik tingkat program diploma, sarjana, magister masing-masing fakultas dan pasca sarjana oleh dekan dan direktur pasca sarjana berdasarkan indeks prestasi dan lama studi. Wisudawan dan wisudawati terbaik nantinya dipersilakan menempatkan diri dan menuju tempat podium di panggung utama. Adapun wisudawan terbaik tingkat universitas dan wisudawan terbaik program sarjana, magister dan doktor masing-masing fakultas dan pasca sarjana adalah sebagai berikut. Wisudawan terbaik program doktor Ihsan Nur, IPK 4,00, lama studi 3 tahun. Dua wisudawan terbaik program magister Rudiansyah, IPK 3,96, lama studi 1 tahun 5 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rindi Antika, IPK 3,88, lama studi 3 tahun 5 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Hukum Eka Yulia Rahmah, IPK 3,86, lama studi 3 tahun 8 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mutia Madina, IPK 3,88, lama studi 3 tahun 5 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vina Rahmatina AB, IPK 3,73, lama studi 4 tahun. Wisudawan terbaik Fakultas Pertanian Fajriani Ihsan, IPK 3,72, lama studi 3 tahun 6 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Kehutanan Aurora Putri Modi Sandiana Bes, IPK 3,87, lama studi 3 tahun 7 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Perikanan dan Kelautan Rahmawati, IPK 3,84, lama studi 3 tahun 8 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Teknik Irham Maulani Abdul Ghani, IPK 3,76, lama studi 3 tahun 9 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Kedokteran Husnul Fatimah, IPK 3,92, lama studi 3 tahun 6 bulan. Wisudawan terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Akda Primaranianti, IPK 3,32, lama studi 3 tahun 6 bulan. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Lambung Mangkurat dan Wakil Rektor Akademik Universitas Lambung Mangkurat berkenan menuju podium di panggung utama untuk memindahkan tali toga kepada wisudawan terbaik dan menyerahkan piagam penghargaan tingkat universitas yang dari program doktor atas nama Ihsan Nur, IPK 4,00, lama studi 3 tahun. Selanjutnya, kami mohon kepada segenap orang tua atau wali yang berada di rumah agar bersiap untuk memindahkan tali toga kepada wisudawan dan wisudawati Universitas Lambung Mangkurat ke-96 setelah pemindahan tali toga oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat. Kepada Ihsan Nur dipersilakan menuju podium untuk pemindahan tali toga wisudawan terbaik universitas.
Dilanjutkan dengan penyerahan kartu alumni secara simbolis kepada wisudawan terbaik universitas yang akan diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Lampung Mangkurat, sekaligus secara resmi mengukuhkan bahwa wisudawan dan wisudawati ke-96 adalah alumni Universitas Lampung Mangkurat. Dan kami mohon kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung Mangkurat berkenan naik ke panggung utama mendampingi untuk penyerahan kartu alumni. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, serta Ihsan Nur sebagai usaha terbaik universitas dan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kami mohon kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk bertahan di tempat. Dilanjutkan dengan pemanggilan wisudawan terbaik masing-masing fakultas dan pasca sarjana oleh Dekan dan Direktur Pasca Sarjana. Kami mohon dengan hormat kepada Direktur Program Pasca Sarjana untuk menempati podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Kepada wisudawan terbaik program Magister Rudiansyah IPK 3,96 dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Pasca Sarjana dan usaha terbaik program ijazah. Kami persilakan kembali ke tempat. Kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Mangkurat untuk menempati podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Rindi Antika IPK 3,88 dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan wisudawan terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami persilakan kembali ke tempat. Kami mohon dengan hormat kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Mangkurat untuk menempati podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Kepada Ika Yulia Rahma IPK 3,86 kami persilakan untuk menuju podium.
Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum, dipersilakan kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dipersilakan menempati podium. Kepada Mutia Madina, IPK 3,88, dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami persilahkan kembali ke tempat. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dipersilahkan menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vina Rahmatina AB, dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kami persilakan kembali ke tempat. Dengan hormat Dekan Fakultas Pertanian, dipersilakan menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Pertanian, Fazriani Ihsan, IPK 3,72, dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian, dipersilakan kembali ke tempat. Dengan hormat kepada Dekan Fakultas Kehutanan, dipersilakan menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Kehutanan, Aurora Putri Modi Sandiana Bes, IPK 3,87, dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kehutanan, dipersilakan kembali ke tempat. Dengan hormat kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan, dipersilakan menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Perikanan dan Kelautan, Rahmawati, IPK 3,84,
dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan. Kami persilahkan kembali ke tempat. Dengan hormat Dekan Fakultas Teknik untuk menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Teknik Irham Maulani Abdul Ghani IPK 3,76 dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Teknik, dipersilakan kembali ke tempat. Dengan hormat Dekan Fakultas Kedokteran, dipersilakan menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Kedokteran Husnul Fatimah IPK 3,92 dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran. Kami persilahkan kembali ke tempat. Dengan hormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dipersilahkan menempati podium. Kepada wisudawan terbaik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Agda Primaranianti IPK 3,32 dipersilakan menuju podium pemindahan tali toga wisudawan terbaik. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mangkurat, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini kami sampaikan nama-nama wisudawan dan wisudawati Universitas Lambung Mangkurat ke-96. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang.
Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah
bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu
Ketua Senat menutup sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Universitas Lambung Mangkurat dengan acara wisuda ke-96 lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktor tanggal 27 Agustus 2020 saya nyatakan ditutup. Sebentar usul ya. Wisudawan, wisudawati naik ke podium, semuanya berfoto kita. Anggota Senat tetap duduk di sini. Ya, usul aja nih kalau diterima. Kami persilakan kepada wisudawan dan wisudawati terbaik Universitas Lambung Mangkurat untuk menaiki podium dan kita berfoto bersama. Ketua Senat, Rektor, Sekretaris, anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara wisuda ke-96 lulusan program diploma, sarjana, magister dan doktor Universitas Lambung Mangkurat. Kami seluruh panitia pelaksana dan sivitas akademika Universitas Lambung Mangkurat mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima aja lah.